khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali jin dan manusia itu adalah beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah, menyembah Allah. Bentuk pengabdian kita, bentuk ibadah kita kepada Allah adalah sesuatu yang baik. Allah tidak butuh. Kalau Allah tidak butuh, berarti bentuk ibadah kita, bentuk pengabdian kita itu akan kembali pada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluk Berkah Channel. Kali ini kegiatan bimbingan penyuluhan di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial BMKS Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Sebelum Anda melanjutkan tayangan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita melalui channel ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita masih dikasih kesehatan dan kesempatan oleh Allah hingga hari ini kita bisa melaksanakan sholat asar berjamaah. Sekali lagi, kita bisa melaksanakan sholat asar berjamaah. Waktu yang sangat bagus di dalam rangka munajat berdoa kepada Allah. Kenapa? Waktu asar ini waktu yang sangat bagus, karena waktu asar ini adalah waktu di mana malaikat yang menjaga siang dan malaikat yang menjaga malam berkumpul di waktu asar seperti ini. Makanya Rasulullah SAW menyebut bahwa sholat asar ini termasuk sholat barodain. Apa sholat barodain? Sholat yang ketika di barodain dari kata bardun itu dingin. Kata bardun ini bisa dimaknakan waktu yang betul-betul sulit untuk bisa mengerjakan secara kontinu, secara istiqomah. Dan sholat barodain itu ada dua. Satu sholat subuh, yang kedua adalah sholat asar. Sholat asar ini termasuk sholat barodain. Dan janji Rasulullah, siapa yang bisa menjaga sholat barodain, dua sholat yang di saat orang terlampau payah, susah, kemudian males untuk melakukan, maka siapa yang istiqomah melakukan sholat dua ini, maka dakhalal jannah. Janji Rasulullah akan dimasukkan ke surga. Tidak ada yang tahu kan bentuknya surga kayak apa? Surga itu dari kata al-jannah. Jannah itu dari kata jannatun. Jannah itu makna secara bahasa itu taman. Surga itu adalah satu tempat yang sangat indah, satu tempat yang sangat nyaman, satu tempat yang sangat menyenangkan, dan di situ tidak ada ketidakenaan, yang ada hanya sesuatu yang nikmat. Saking nikmatnya, maka orang yang masuk surga, seluruh apa yang ada itu, sekali lagi, duduk dulu mas, duduk dulu. Siapa ini? Siapa? Ya. Surga itu adalah tempat yang sangat nyaman, sangat nikmat, yang itu akan disediakan buat orang-orang yang mendapatkan ridha Allah. Siapakah orang yang mendapatkan ridha Allah? Adalah orang-orang yang senantiasa patuh melaksanakan apa yang telah menjadi perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Hari ini kita sholat asar adalah dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Hari ini kita sholat asar dalam rangka melaksanakan ibadah kita kepada Allah. Walaupun kita ibadah seperti ini, keseluruhan itu akan kembali pada kita. Apa makna ibadah itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali jin dan manusia itu adalah beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah, menyembah Allah.
bentuk pengabdian kita, bentuk ibadah kita kepada Allah itu tidak kembali pada Allah, tapi bentuk ibadah kita kepada Allah itu akan kembali pada kita. Kenapa? Karena Allah tidak butuh. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyutaimun. Allah tidak akan butuh mendapatkan sesuatu yang baik dari manusia. Allah tidak butuh sesajen dari manusia. Merizkin itu adalah sesuatu yang baik. Allah tidak butuh. Kalau Allah tidak butuh, berarti bentuk ibadah kita, bentuk pengabdian kita itu akan kembali pada kita. Contoh sekarang kita sholat asar. Sholat asar di saat kita ngantuk-ngantuknya, di saat kita sudah ibarat tenaga begitu, udah tinggal sisa-sisa, tapi kemudian begitu kita dengar azan asar, kemudian kita melangkahkan kaki kita ke masjid seperti ini, kita kan akhirnya menyentuh air kan, ambil air untuk apa? Wudhu. Coba rasakan yang wudhu loh ya, yang betul-betul wudhu, terasa seger kan? Terasa seger. Kita cuci tangan dulu, setelah itu kita basuh muka kita basuh kedua tangan kita usap sebagian kepala kita usap telinga kita basuh kaki kita, terasa seger. Ditambah dengan sholat ini, maka kita tambah seger hati ini. Berarti ketika kita melaksanakan perintah Allah, yang merasakan siapa? Kita sendiri kan? Kita sendiri. Jadi bentuk pengabdian kita, bentuk ibadah kita, ketika apa yang Allah perintahkan itu kita laksanakan, maka perintah-perintah itu yang ngambil manfaat adalah kita. Begitu pula ketika Allah melarang, sekali lagi, begitu pula ketika Allah melarang, kemudian larangan itu kita tinggalkan, larangan itu kita jauhi, bukan Allah yang mengambil manfaat, tapi yang ngambil manfaat adalah kita. Contoh, Allah betul-betul mengharamkan minuman keras, mengharamkan khamr, dan mengharamkan judi. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun. Sesungguhnya khamr, judi, azlam, ansab itu adalah perbuatan keji. Fajtanibu, maka jauhilah perbuatan keji itu. Contoh, khamr. Khamr itu adalah sesuatu yang membuat manusia itu mabuk, sesuatu yang membuat manusia candu, sesuatu yang merusak manusia. Ketika orang mengkonsumsi khamr, mengkonsumsi nafsa, apa yang itu nafsa? Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, yang itu intinya adalah memabukkan. Dan siapapun sampai detik ini yang terjerat narkoba, tidak ada sehatnya dia. Bukan hanya tidak sehat, tapi mereka akan semakin sakit dan sakit. Ada satu kisah nyata di sebuah pengadilan. Kebetulan setelah diputuskan, terdakwa ini terlibat penggelapan, terlibat penipuan. Jaksa, hakimnya itu kenal betul dengan yang terdakwa yang terlibat penipuan tadi. Begitu selesai sidang, si hakim menyapa, kamu kan si ini, kamu kan sekolah di sini, kamu kan dulu pinter banget, kamu masih ingat saya? Kata hakim, saya ada ini nama saya. Oh, kalau begitu kamu teman saya. Si terdakwa begitu, kita kan teman. Si hakim bilang,
kamu dulu kan pinter banget, selalu ranking 1. Kenapa kamu seperti ini? Dijawab cerita panjang lebar, ternyata dia terjerat narkoba. Dia kehabisan harta untuk membeli narkoba. Sampai-sampai hartanya habis, maka kemudian dia tergantung untuk mengkonsumsi narkoba itu, hingga akhirnya apa? Dia mencari cara untuk mendapatkan uang, akhirnya dia terlibat pencurian, penggelapan uang. Akhirnya apa? Dia terjerat dengan tindak pidana korupsi. Kenapa dia? Karena dia terjerat khamr. Nah, siapapun sampai detik ini, orang yang main-main dengan khamr tidak ada untungnya sama sekali. Kalau sudah demikian, siapa yang ngambil manfaat kira-kira? Allah melarang untuk khamr, tapi ketika itu dilakukan, siapa yang ngambil manfaat? Yang ngambil manfaat adalah orang yang menjauhi larangan Allah. Judi, apalagi sekarang ada namanya judi online. Siapapun yang berjudi, tidak pernah ada ceritanya berjudi itu tambah kaya. Bahkan jikalau ada orang bisnis dan bisnis itu menawarkan ada kerjasama begitu, dan kerjasama itu menawarkan laba yang besar, dan laba itu ketika dihitung dengan akal sehat, di luar nurul, di luar nalar, saking abotnya menalar sehingga disebut dengan di luar nurul, maka tentu di situ ada unsur penipuan dan ada unsur bahaya. Berarti kalau Allah mengharamkan judi, kemudian orang itu menjauhi judi, siapa yang mengambil manfaat? Siapa Mas? Mas siapa? Mas Indra, siapa yang mengambil manfaat? Kita kan yang menjauhi larangan Allah. Begitu pula Allah menegaskan di dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina, janganlah engkau dekat-dekat dengan zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, karena zina itu adalah perbuatan keji dan seburuk-buruknya jalan. Apa itu zina? Zina itu adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang belum menjadi suami istri. Hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri. Sekali lagi, hubungan antara laki-laki dan perempuan yang belum menjadi suami istri atau bukan suami istri. Nah, di saat itu kalau kemudian orang berzina, dan tidak tahu bahwa dia itu, maka ternyata di antara orang-orang yang tertular penyakit menular, tahu penyakit menular? Termasuk di antaranya adalah HIV, yang sampai detik ini belum ada obatnya dan tidak pernah bisa disembuhkan. Itu adalah di antara sekian persen adalah orang-orang yang suka berzina. Di antara sekian adalah orang-orang yang menenggak narkoba, yang mengkonsumsi narkoba, yang memakai narkoba. Nah, ini artinya apa? Bahwa ketika Allah sudah melarang dan kemudian kita patuh atas larangan itu untuk kita tinggalkan, pertanyaannya, siapa yang mengambil manfaat, Mas Hanafi? Orang yang menjauhi larangan itu. Kalau Allah sudah melarang, kamu jangan berzina, walaupun kamu cintanya sekonyong koder. Tahu sekonyong koder? Makanya kata Gombloh, kalau cinta sudah melekat titik-titik rasa coklat, apa Mas Hanafi? Kalau cinta sudah melekat titik-titik rasa coklat, apa Mas? Lah iya, padahal baunya Masya Allah. Tapi bagi orang yang di mabuk asmara, dikira coklat itu. Padahal dari sini situ aja baunya sudah Masya Allah kan. Artinya apa?
semua larangan ketika kita tinggalkan, yang ngambil manfaat bukanlah Allah tapi kita manusia. Nah, terkait dengan melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan ini, maka apa yang kita lakukan ini kita sesuaikan. Kita berusaha melakukan segala sesuatu itu pelan-pelan namun pasti. Kita mengerjakan perintah, jangan kemudian langsung banyak begitu. Kalau banyak akan capek, akhirnya apa? Bosan. Meninggalkan pun mana kita ketika kita meninggalkan larangan itu, segala yang dilarang oleh Allah pelan-pelan kita tinggalkan. Nah, inilah yang kemudian kita akan menjalankan sesuai dengan fitrah kita. Karena sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri menegaskan, Inna dina yusrun, bahwa sesungguhnya agama itu mudah. Untuk beragama itu mudah. Kita jalankan dari yang terkecil pelan-pelan, dan ibadah yang paling bagus itu adalah continue. Apa itu continue? Keberlanjutan, berlangsung. Makanya rumusnya hanya satu. Kita lakukan sedikit demi sedikit, tapi kemudian besok kita tambah, besok kita tambah, besok kita tambah. Sama dengan orang menghafalkan Al-Quran itu loh. Jadi orang menghafalkan Al-Quran itu kan nggak mungkin 30 juz langsung dihafalkan, tapi menghafalkan satu ayat, hafal ditambah lagi satu ayat, yang sudah hafal diulang lagi, setelah hafal betul nambah lagi, yang sudah hafal diulang lagi, kemudian setelah hafal bolak-balik di luar kepala dan refleks spontan, nambah lagi sedikit, setelah nambah dihafal diulang lagi yang sudah dihafal, begitu terus menerus. Begitu pula ibadah dari yang terkecil kita lakukan pelan-pelan tapi istiqomah terus menerus, kemudian besok kita tambah, sehingga rumusnya satu, mangkana yaumu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Berarti resepnya sedikit tapi setiap hari kita tambah, sedikit tapi kita tambah, bukan tambah berkurang. Tapi kalau hari ini lebih buruk daripada kemarin, fahuwa mal'unun. Siapa yang hari lebih buruk daripada kemarin, maka dia orang yang celaka. Berarti kalau hari ini kita sudah sholat jamaah asar seperti ini, ibadah yang paling baik adalah terus menerus. Besok kita jamaah lagi. Kalau hari ini sebelum asar kita sudah wudhu, sudah mandi, besok sebelum asar sudah mandi, sudah wudhu. Kalau hari ini sudah mandi, sudah wudhu, sudah datang ke masjid, dan Allah akan mencintai itu, besok kita sebelum asar sudah mandi, sudah ganti baju yang bersih, kemudian ke masjid ini, kita tambah. Tapi kalau besok berkurang, kita termasuk orang yang celaka. Mau jadi orang yang celaka? Tidak mau kan? Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang orang yang bejo. Apa? Adalah orang yang bejo. Orang yang bejo, bahasanya beruntung. Orang yang beruntung itu berarti ibarat orang dagang tidak pernah rugi. Mudah-mudahan ketika kita sudah berdagang dengan Allah, ketika kita sudah menggantungkan hidup kita kepada Allah, ketika kita sudah memasrahkan hidup kita kepada Allah, maka mudah-mudahan diri ini senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, hari ini kami bersyukur atas nikmat yang telah Engkau anugerahkan pada kami, kesehatan dan kesempatan, sehingga kami bisa melakukan ibadah sholat asar berjamaah di Masjid Baitul Jannah ini. Karena itulah ya Allah, tanamkanlah istiqomah pada ibadah kami untuk menambah hingga kami termasuk orang-orang yang Engkau jamin keberuntungan
untung dunia, untung pula di akhirat. Karena itulah ya Allah, selamatkanlah hidup kami di dunia maupun di akhirat. Anugerahkanlah ya Allah segala macam kebaikan ketika kami hidup di dunia ini. Anugerahkan pula kebaikan di akhirat, dan selamatkanlah kami dari api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, wa'alaikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.